Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk yang lemah. Hal ini terbukti bahwasannya manusia merupakan makhluk yang lemah dari segala aspek dan sisi. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan di dalam firman-Nya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul wahai Muhammad, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Aku ini enggak punya sedikit pun kebaikan untuk diriku, dan aku ini enggak bisa mencelakakan diriku. Maksudnya, aku ini enggak bisa melakukan apa-apa illa masya Allah, kecuali segala sesuatu yang Allah kehendaki. Lau kuntu a'lamu al-ghaiba, sekiranya aku mengetahui ilmu gaib, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dihikayatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sekiranya aku ini tahu ilmu gaib, lastakthartu minal khair, pasti aku ini akan memperbanyak kebaikan, aku ini akan memperoleh banyak kebaikan. Wama massani yasu, dan tentu nggak akan mungkin aku terkena musibah, aku terkena bencana, malapetaka, gundah dan gulana, nggak mungkin. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku ini bukan sesuatu apapun, aku ini bukan Tuhan yang layak untuk disembah, aku ini makhluk lemah. Aku ini bukan apapun melainkan nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal Islam, maka dari situ kita mengetahui tentang keutamaan doa dan bahwasanya makhluk sangat membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'uni," wahai sekalian manusia, doalah kalian, minta kepadaku nih, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan doa-doa kalian. Bahkan Allah mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang mereka sombong, mereka meninggalkan doa. Dan Allah di dalam ayat tersebut menyebut doa sebagai ibadah. Maka mereka sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka pasti akan masuk neraka jahanam. Nggak main-main coy, nggak main-main ancaman yang Allah berikan, neraka jahanam bagi mereka yang nggak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Naam, kita telah mengetahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah. Dan juga manusia diperintahkan atas dasar kelemahannya tersebut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka yang enggak mau doa kepada Allah Azza wa Jalla, atau bahkan memberikan doanya tadi itu kepada makhluk. Mereka meninggalkan Allah Azza wa Jalla dan justru malah meminta kepada kubur-kubur, kepada orang-orang yang mereka saja tatkala mati mereka tidak bisa berjalan dengan sendirinya kepada menuju pemakaman. Allah sangat murka. Maka tentu seorang mukmin yang cerdas, dia akan mampu memahami tentang pentingnya kedudukan doa di dalam kehidupannya. Akan tetapi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita juga perlu mengetahui bahwasanya doa itu memiliki syarat untuk diterima. Tidak sembarang doa yang Allah ijabahi. Ada keadaan-keadaan yang Allah Azza wa Jalla menerima doa seorang hamba tatkala itu. Dan ada sebuah keadaan yang Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menerima doa seorang hamba, walaupun di dalamnya terkumpul sebab-sebab terkabulnya doa. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, beliau menyebut seseorang, "Tsumma dzakara rajula yutilus safar," yang memanjangkan perjalanan, yang dia sedang menempuh perjalanan jauh. Asy'ata akbar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak cuma itu, keadaan dia compang-camping, rambutnya lusuh, penuh debu. Yamuddu yadayhi ilas sama, dalam keadaan itu juga dia memanjangkan perjalanan dalam perjalanan yang sangat jauh, pakaian compang-camping, rambut tak karu-karuan, penuh dengan debu. Seraya dia mengangkat tangannya ke atas langit setinggi-tingginya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha pemalu dan maha pemuli dan maha mulia. Wa innallaha yastahi min abdin rafa'a yadayhi ilaihi wa yaruddahuma safra. Dan Allah sangatlah malu tatkala ada seorang hamba dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah mengembalikan ia dalam keadaan tangan kosong, gak bawa apa-apa, gak diijabahi doanya. Allah sangat malu dalam keadaan itu. Dan pemuda ini, dan seseorang ini, dia mengangkat kedua tangannya. Dan sebagaimana hadis yang tadi, tentunya secara logika, maka seseorang itu maka akan dikabulkan doanya. Dan dia juga mengatakan, menyeru kepada Rabb-nya, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, dalam keadaan yang sangat genting, sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ia tidak memperdulikan penampilannya, ia menunjukkan kebutuhannya, besarnya kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi doanya tertolak, doanya nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tentu kita bertanya-tanya, loh, kenapa? Semua syarat-syarat tadi, keadaan-keadaan tadi seharusnya menjadi penunjang agar doanya dapat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi kenapa kok bisa tertolak? Aneh? Iya, ada penyebabnya. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Imah secara zat, misal makanannya adalah sesuatu yang diharamkan, minumannya sesuatu yang diharamkan, babi, khamr, atau pakaiannya adalah pakaian sutra, atau cara bagaimana mendapatkannya, semisal makanan, minuman, atau baju yang didapatkan dari cara mencuri. Wa ghudhiya bil haram, dan dia disuapi dengan sesuatu yang haram. Atau dikatakan juga oleh Imam An-Nawawi bahwasannya dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka Rasulullah pun mengatakan, kalau orang yang seperti ini, itu gimana mau doanya diterima? Gimana doanya mau diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Nah, terkumpul padanya hal-hal yang menguatkan agar doanya itu diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ada hal-hal juga yang menjadi penghalang doa itu dikabulkan. Dan syarat sesuatu itu dapat sah ialah tatkala terkumpul di dalamnya syarat-syaratnya dan terhilangkan di dalamnya segala mawani atau hal-hal yang menghalangi. Maka tentu kita tak cukup hanya mengetahui bahwasanya doa adalah ibadah yang utama, bahwasanya doa adalah sebuah ibadah yang harus diserahkan pada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya, nggak cukup. Sampai di situ kita nggak cukup cuma mengetahui kapan saja doa-doa itu diterima, tapi kita perlu mengetahui hal yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Apakah makanan kita sudah halal? Apakah hal yang kita minum, sesuatu yang kita minum itu sudah halal, zat maupun cara mendapatkannya?
juga tentang pakaian yang kita pakai dan kehidupan kita selama ini. Apakah kita mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang haram? Kita perlu memperhatikan. Jangan sampai tatkala kita sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita sudah menghabiskan tenaga kita, kita bangun di sepertiga malam, kita sholat, kemudian kita mengangkat tangan setinggi-tingginya, kemudian Allah Azza wa Jalla menolak mentah-mentah doa kita. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa mencari kasab atau penghasilan yang halal dan senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Dan yang paling penting, satu hal, senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk dapat berdoa. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.